teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dewi Bunga Saputri, NIM 123100080. Saya dari kampus IAIN Pontianak. Yang terhormat dosen pengampu kami, Ibu Kartini SAG MAG. Baiklah, saya di sini akan menceritakan dengan pengetahuan saya tentang Muhammad Kubanda 1577 sampai 1587 Masehi. Tahun sampai tahun terakhir, dia tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, tapi kemudian dibuang ke penjara Al-Maut. Nah, meskipun Iskandar Bekmunshi mencatat dia telah meninggal di Qazvin beberapa waktu antara 21 Juli 1595 dan 10 Juni 1596. Nah, Muhammad Kubanda juga merupakan seseorang penyair dan menulis syair. Nah, teman-teman, Muhammad Kubanda dikenal juga sebagai Muhammad Shah atau Sultan Muhammad. Nah, beliau lahir pada tahun 1532 dan wafat pada tahun 1595 atau 1596. Nah, beliau adalah Syekh Persia yang memerintahkan sejak tahun 1578 sampai penggulingannya pada tahun 1587 oleh putranya Abbas I, Syekh Safawiyah keempat Iran, dan melanjutkannya saudaranya yaitu Ismail II. Nah, beliau Muhammad Kubanda juga putranya dari Syekh Tahmasp I bersama seseorang wanita yaitu ibunya, keturunan dari Turkoman, dan Sultanum Begum Mawasilu. Dan beliau juga merupakan cucu dari Ismail I yang pendiri dinasti Safawiyah. Ismail II wafat pada tanggal 24 November tahun 1577 Masehi. Dinasti Safawiyah dipimpin oleh kakaknya, yaitu bernama Muhammad Kubanda. Nah, beliau Muhammad Kubanda memerintahkan dinasti Safawiyah selama 10 tahun, yaitu mulai dari tahun 1577 Masehi sampai dengan tahun 1587 Masehi. Nah, meskipun memerintah selama 10 tahun, namun tidak ada yang dapat dilakukan oleh Raja Kubanda untuk memajukan dan mengembangkan dinasti Safawiyah. Nah, teman-teman, hal ini disebabkan oleh kondisi fisiknya yang kurang dapat dilihat, sehingga dinasti Safawiyah berada dalam masa disintegrasi dan perasingan antara kelompok. Nah, setelah melihat pemerintahan dinasti Safawiyah yang dipimpin oleh Abbas I yang merupakan putra dari Raja Muhammad Kubanda, yaitu putra yang lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Ismail II. Nah, melakukan upaya kudeta terhadap ayahnya, yaitu Muhammad Kubanda, dan berhasil menguasai dinasti Safawiyah. Nah, teman-teman, pada pemerintahan ketiga sultan tersebut, dinasti Safawiyah mengalami kemunduran. Nah, kemunduran tersebut terus berlangsung sampai pada akhirnya Abbas I naik tahta. Pada masa Abbas I, dinasti Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Nah, langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan dinasti Safawiyah diantaranya berusaha menghilangkan dominasi Sisibas dan atas dinasti Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak
berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pada pemerintahan Tahmasp I. Nah, Abbas I juga mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Di samping itu, Abbasiyah I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan. Nah, dalam kutub Al-Khutbah Jumat sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya, yaitu bernama Haidar Mirza, sebagai sandera di Istanbul. Baik, setelah dinasti Safawiyah menjadi kuat kembali, Abbas I mulai melakukan ekspansi dalam merebut kembali wilayah-wilayahnya, wilayah-wilayah yang kekuasaannya yang telah hilang. Abbas I juga melakukan penyerangan kepada Turki Utsmani. Nah, pada saat itu Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad II. Nah, Abbas I menyerang Turki Utsmani dan berhasil menaklukkan wilayah Taprid, Sirwan, dan Baghdad. Setelah itu, Abbas I juga berhasil menguasai kota Naksir.